Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Dr. Siti Rodatul Jannah MA. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Farhan Ubaidillah dengan nomor NPM 21210056, Ahmad Nurdiansyah 21210012, Ayunin Nur Hasanah 21210029, Fitri Istiqomah 21210167. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang masa perkembangan. Kajian teoritik. 1. Perkembangan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai anak matang secara seksual, maka ia disebut remaja. Pada saat ini secara luas diketahui bahwa masa kanak-kanak harus dibagi lagi menjadi 2 periode, yaitu A. Periode awal masa kanak-kanak yang berlangsung dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. B. Periode akhir masa kanak-kanak yang berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Ciri ini tercermin dalam sebutan yang biasanya diberikan oleh para orang tua, pendidik, dan ahli psikologi. A. Tugas-tugas perkembangan masa anak-anak awal. Seperti fase perkembangan sebelumnya dan juga fase-fase lain, maka menurut Hafigas, fase kanak-kanak awal ini juga disertai tugas-tugas perkembangan yang perlu dilakukan oleh seorang anak dengan baik, karena dengan terpenuhinya tugas perkembangan ini dengan lancar dan menjalani kehidupan dengan bahagia. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak di awal ini adalah sebagai berikut. 1. Belajar perbedaan aturan dan jenis kelamin. 2. Kontak persamaan antara orang tua, keluarga, dan orang lain. 3. Pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. 4. Belajar apa yang benar dan salah atau perkembangan kata hati. B. Perkembangan anak-anak awal. 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. B. Perkembangan motorik. Awal masa kanak-kanak merupakan yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu, karena menurut Harlock 1992, dalam perkembangan peserta didik oleh Rita Eka Lazati, DKK, ada 3 alasan, yakni 1. Anak sebagai mengulang-ulang sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. 2. Anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terlambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek-ejek teman sebagaimana ditakuti oleh anak yang lebih besar. 3. Mudah dengan cepat belajar karena masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang sudah ada. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan moral pada awal masa kanak-kanak masih tingkat yang rendah disebabkan karena perkembangan intelektual masih kanak-kanak belum mencapai titik di mana ia dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip. A. Pandangan pihak net tentang bagaimana penalaran moral anak-anak berkembang. B. Perilaku moral. C. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak. Adapun tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir adalah 1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. 2. Sebagai makhluk yang sedang bertumbuh, mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri. 3. Belajar bergaul dengan teman sebaya. 4. Mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita. 5. Mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. 6.
mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 7. Mengembangkan kata batin, moral, dan skala nilai. 8. Mengembangkan sifat terhadap kelompok sosial dan lembaga. 9. Mencapai kebebasan pribadi. Perkembangan masa kanak-kanak akhir. 1. Perkembangan fisik, perubahan nyata yang terjadi pada masa kanak-kanak akhir terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Bahkan pada masa ini, kemajuan keterampilan gerak sangat menonjol. Misalnya berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak. 2. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata atau konkret karena ia mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya, yaitu pada usia 7 sampai 12 tahun. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan emosi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan anak. Emosi ini juga sering dirasakan oleh fisik anak, terutama bila emosi itu kuat dan berulang-ulang. Perkembangan sosial berarti perlahan kemampuan perilaku untuk tuntutan sosial. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa-masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 22 tahun. Istilah remaja berasal dari kata Latin adolescere. Kata bendanya adalah sentia, yang berarti remaja, yang berarti tumbuh atau berkembang menjadi dewasa. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan di atas, masa kanak-kanak dapat dibagi menjadi dua masa perkembangan, yaitu perkembangan anak-anak awal dan akhir. 1. Perkembangan anak-anak awal. A. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. B. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. C. Perkembangan motorik. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi. B. Tahap pemikiran pra-operasional Piaget. 3. Perkembangan masa kanak-kanak akhir. A. Perkembangan fisik. B. Perkembangan kognitif. C. Perkembangan bahasa. D. Perkembangan moral. E. Perkembangan emosi. F. Perkembangan sosial. Baik, terima kasih. Itulah tadi video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.